Sampurasun, Mugia Rahayu Sadaya. Inilah sebuah inspirasi yang mengupas makna dari situs benda budaya dan nama leluhur Gunung Lalakon. Untuk menuju Gunung Lalakon dapat ditempuh dengan dua jalan. Pertama, dari Kampung Badaraksa, Desa Jelagong, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Kedua, dari Kampung Situwangi, Desa Situwangi, Kecamatan Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat. Untuk menentukan titik lokasi Gunung Lalakon, kita dapat melihat dari Jalan Raya Soreang Cipatik. Tandanya berupa tower pemancar PLN yang membentuk angka 11. Posisi gunung ini sebagian masuk wilayah Kabupaten Bandung dan sebagian lagi masuk wilayah Kabupaten Bandung Barat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya patok besi batas wilayah. Pada sama anak itu Jelagong ka dieu. Iya mah Jelagong. Ulah ka dieu. Situ wangi mah Batu Balai. Menurut tokoh masyarakat Kampung Badaraksa, Abah Aep dan Abah Nut, Ieu mah saur kolonya sepuh bapak kapungkur. Ieu teh tiras ngalalakon. Janten Gunung Lalakon teh tiasana kapungkurna teh tiras ngalalakon gitu. Karuhun kapungkur gitu. Nya sepuh kapungkur we gitulah. Teu aya deui da ieu janten Gunung Lalakon teh disebut teh tiras ngalalakon. Na mutlakna kuncena ka eta teh Jangjenal. Gitu. Jantan anu ngatakeun teh more ieu teh badak ieu Pasir Odah. Jangjenal, ieu Jangjenal. Jantan duaan di dieu teh Jangjenal sareng Ustad Ayi. Gitu. bahwa di Gunung Lalakon terdapat situs benda budaya berupa batu lawang, batu pabeasan, batu warung, batu pupuk, batu rengges, batu gajah, dan sebuah batu panjang yang terletak di atas puncak gunung. Selain situs benda budaya, terdapat pula lalakon, artinya dongeng atau cerita yang dilisankan secara turun-temurun. Dengan demikian, di sekitar masyarakat Gunung Lalakon terdapat cerita folklor. Dalam dongeng ini, pastinya terdapat tokoh atau dalam istilah Sunda disebut Boga Lalakon selaku pemeran cerita di Gunung Lalakon. Kita sudah nyampe ke puncak Gunung Lalakon. Kalau dari bawah jalan raya Cipatik Soreang itu kita lihat ada tugu pemancar 2. Kalau diperhatikan seperti huruf 11 ya. Nah, kita dekat tower ini ditemukan ada benda budaya berupa batu, dan batu ini biasanya dianggap dikeramatkan karena ada kisah atau lalakon dongeng yang menyangkut peristiwa tentang Gunung Lalakon ini. Nah, itu seperti ini situsnya. Ini ada batu-batu ini. Dan kalau kita dibersihkan tempatnya masih banyak benda budaya di kawasan ini. Jadi inilah peninggalan benda budaya yang ada di Gunung Lalakon. Seiring dengan cerita atau folklornya Gunung Lalakon, kami tidak akan mengupas, namun hanya mengungkap inspirasi kekinian terkait sebuah makna linguistik berupa pengertian antara bahasa Sunda dengan bahasa Indonesia yang menyangkut nama leluhur Gunung Lalakon. Sebagaimana diungkapkan Abah Nun dan Abah Aep bahwa di Gunung Lalakon ini terdapat petilasan Eyang Langlang Buana, Eyang Sapu Jagat, Eyang Kalang Buana, Eyang Tapak Buana, Eyang Sabda Buana, dan lain-lain. Dengan sebutan leluhur tersebut, kami memperoleh inspirasi sekaligus berpendapat bahwa makna nama ini dapat diaktualisasikan melalui istilah teknologi internet sebagai berikut. 1. Eyang Langlang Buana.
Sebutan eyang merupakan penghargaan nama untuk leluhur, dan kata langlang adalah mengelilingi, mengintari, atau menjelajah. Sedangkan buana artinya dunia. Nama tokoh ini adalah seorang yang mampu mengelilingi, menjelajah, dan mengintari dunia. Jika kita hidup di zaman teknologi internet, sepertinya nama Eyang Langlang Buana ini bisa diaktualisasikan dengan kehidupan kita bermain di internet. Untuk berselancar di internet ini, kita mengenal istilah browsing, yaitu menjelajah atau mengunjungi situs-situs internet baik melalui Google, YouTube, maupun aplikasi lainnya. Dengan internet ini, kita dapat mengetahui kondisi keadaan dunia. Kadang-kadang orang bercanda, kalau ingin mengetahui sesuatu, tanyakan saja kepada Mbah atau Eyang Google, pasti ada jawabannya. Kedua, Eyang Sapu Jagat. Kata sapu adalah menyatukan, merangkum, dan mengatur semuanya dalam satu alat. Sedangkan jagat itu dunia, artinya seorang tokoh yang bisa menyatukan, merangkum, dan mengatur seluruh urusan di dunia. Jika dihubungkan dengan teknologi internet, bahwa nama Eyang Sapu Jagat itu dapat diaktualisasikan seperti wujud satelit yang berfungsi mentransmisikan sinyal televisi, radio, GPS, serta internet. Dengan satelit ini, kita terkoneksitas ke seluruh penduduk dunia. 3. Eyang Kalang Buana. Bahwa kata kalang artinya batas atau garis yang telah ditentukan. Sedangkan buana sama dengan dunia. Bahwa tokoh ini memiliki kunci untuk menembus dan memasuki kawasan tertentu atau istilahnya dunia lain. Hal ini jika dikaitkan dengan teknologi internet, bahwa nama Eyang Kalang Buana dapat diaktualisasikan seperti kita akan menggunakan Wi-Fi internet di tempat-tempat tertentu. Untuk memasuki Wi-Fi internet ini, secara otomatis kita harus bertanya kepada pemiliknya guna memperoleh kunci atau kode passwordnya. Hal ini penting dilakukan supaya HP kita mudah berkomunikasi di tempat tersebut. 4. Eyang Tatapakan Buana. Kata tatapakan artinya jalan yang telah dirintis oleh seseorang untuk memudahkan orang lain melintas. Cirinya dapat berbentuk tanda jejak atau peta. Buana artinya dunia. Untuk mengaktualisasikan tokoh Eyang Tatapakan Buana pada teknologi internet, hal ini dapat dilakukan seperti kita menggunakan aplikasi Google Map atau aplikasi sejenis lainnya. Dengan aplikasi ini, kita terbantu karena selama perjalanan selalu dipandu serta diingatkan untuk menuju lokasi yang hendak kita tuju agar tidak tersesat. 5. Eyang Sabda Buana. Sabda adalah petunjuk atau ilham yang harus kita cari, sedangkan buana adalah dunia. Oleh karena itu, nama Eyang Sabda Buana dapat diaktualisasikan seperti kita mencari sinyal HP. Caranya dapat dilakukan dengan mencari titik lokasi atau tempat tertentu di mana sinyal gelombang mikro dapat tertangkap oleh perangkat HP kita. Dengan ditemukannya sinyal tersebut, kita akan mudah berkomunikasi sekaligus memperoleh informasi beserta petunjuknya yang dibutuhkan. Itulah makna inspirasi dari perjalanan kami di Gunung Lalakon. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.